berbagi buku bacaan di Januari dan Februari 2017. Di sini sudah tersedia 10 buku yang saya sendiri sudah baca. Ada 2 buku non-fiksi dan 1 buku textbook ini. Sisanya 7 adalah novel. Dari atas jelasin. Nah, ini buku mengenai tentang biologi dari lebah madu yang semuanya berdasar dengan fakta ilmiah. Jadi lebih cocok untuk buku referensi daripada buku bacaan. Dan karena ini masih full version bahasa Inggris, jadi harus dibeli dari toko online tempat asalnya, yaitu dapatkan di Amazon, bookdepository.com, atau kalau dari Indonesia periplus.com. Oke, selanjutnya yang sejenis lagi yaitu ada ini, buku yang bagus untuk meneguhkan diri dari belajar berdakwah, menebar kebaikan atau mengajak kebaikan, yaitu kolaborasi hasil dari Ustadz Salim Al-Filah dan Ustadz Felix Xiao. Di belakangnya ada foto beliau. Buku ini lumayan simple, kontennya memang lebih banyak tulisan Ustadz Salim yang khas dengan gaya bahasa pemilihannya yang enak, terus menggunakan kisah-kisah zaman Rasul sehingga lebih mudah untuk diterima dan dibaca oleh orang-orang awam terhadap materi yang berat tentang agama. Sementara Ustadz Felix lebih menekankan tentang makna sebuah perbedaan di sini, seperti itu. Jadi buku ini juga memiliki misi khusus untuk hasil penjualnya digunakan untuk perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Di sini tertera. Nggak kelihatan. Nah, ini di sini nih. Kemudian ada bukunya Stephen Covey tentang kebijaksanaan dan mengajar dari Stephen Covey. Ini sampulnya versi Indonesia. Nah, ini tuh sebenarnya lebih ke resume dari buku-buku beliau tentang makna pembelajaran. Hanya sekitar 175 halaman, jadi sangat nyaman dibaca ketika dalam perjalanan. Terus selanjutnya yang mendominasi adalah buku-buku Terelie. Ada 4 buku Terelie di sini. Kemudian ada bukunya Eka Kurniawan, Cantik Itu Loka atau Beauty is One. Tapi kalau yang ini direkomendasiin untuk ya 21 plus umurnya, karena walaupun gaya cerita bahasanya menarik, tapi secara konten sangat harus diawasin, seperti itu. Kemudian ini sangat Justin Grisham banget, ditulis oleh memang benar-benar lawyer, terus kontennya memang tentang lawyer juga, tentang sebuah keadilan, hukuman karena seorang ayah yang membalas dendamkan anaknya karena telah melakukan sex harassment di pengadilan yang mayoritas jaksanya adalah kulit putih.
jadi penasaran, mending baca langsung. Oke, selanjutnya ada buku Terelia di sini. Oh, ada satu lagi, Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Parup. Ini sejenis dengan tadi yang tulisan Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka, ya sama, walaupun lebih aman tentang ronggeng, atau istilahnya mah penari malam, tapi ini juga harus 21 plus sepertinya. Kemudian ada Terelie 3, serial Mama, buku terbaru Terelie di 2016, akhir 2016, tentang kamu. Kemudian buku yang lama, Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Secara buku ini dua nih mirip kisahnya. Kalau ini lebih tentang cara memahami hidup, tentang sebab akibat. Sini nanti ada tokoh utamanya yang mempunyai kisah yang lumayan kelam, tapi di akhir dikisahkan dia hampir mati tapi diberi kesempatan oleh sesosok yang mengajari dia ketika dia koma di rumah sakit, seperti itu. Terus yang ini lebih ke tentang detektif, agak-agak berbau crime tapi lebih ke detektif, mencari sosok orang Indonesia yang mempunyai kekayaan yang luar biasa banyak tapi bingung siapa pewarisnya, seperti itu. Dan disitulah lika-likunya dan keahlian Terelia semakin teruji di buku-buku fiksi berbau kriminal. Ini terbukti. Nah, ini nih my favorite serial books after Laskar Pelangi, tentang serial Mama yang terakhir, Amelia sebenarnya, tapi buku yang ketiga yaitu buku yang pertama ya, dari serial Mama, Elianya malah belum kebaca, si anak sulungnya malah belum terbaca, tapi yang ini cukup mewakili khas Terelia. Jadi dia bisa mengimprovisasi apa yang dia belum pernah temui atau lakukan. Berkisah di sebuah desa di Bukit Tinggi gitu, menceritakan tentang kehidupan anak-anak tentunya. Dan ini sangat anak-anak desa banget gitu, bermain di kampung, ribut dengan teman sekelas, ya seperti itulah. Tapi di sini lebih ditekanin ada sebuah, di tokoh utamanya Amelia itu mempunyai sifat keingintahuan yang sangat besar gitu. Jadi selain memang ini cerita fiksi, tapi memberikan pencerahan bagaimana mengajar supaya anak itu ingin tahu lebih banyak, seperti itu. Nah, seperti itulah 10 buku yang telah dibaca di 2017 hingga Februari akhir ini. Itu sekian dari saya. Terima kasih.